bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita semua bahwa pahala-pahala yang kemudian dilakukan saat bulan Muharram atau di salah satu bulan hurum ini itu apa namanya potensi mendapatkan pahala itu lebih besar atau berkali-kali lipat. Pun begitu sebaliknya ketika seseorang melakukan aktivitas maksiat atau dosa di bulan-bulan hurum ini, salah satunya kita sekarang di bulan Muharram ini, maka potensi untuk mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan itu juga sama berkali-kali lipat. Ini membuktikan bahwa memang bulan Muharram atau bulan Hurum ini memang bulan yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kepada kita semua harus berwaspada atau hati-hati betul ketika kita menjalani setiap aktivitas-aktivitas kita, wabil khusus di bulan haram ini, di bulan Muharram ini, yang kemudian salah satu dari 4 bulan hurum yang Allah muliakan. Karena tadi aktivitas amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram ini, insya Allah akan Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Dan ketika kita berbuat dosa maksiat, maka juga kemudian Allah lipat gandakan juga dosa yang kemudian didapatkan. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang bahwa kita memasuki bulan Muharram ini sejatinya setiap pergantian tahun yang kemudian kita alami itu sebagai isyarat sebenarnya bagi kita. Isyarat itu apa? Bahwa isyarat bahwa umur yang kita lalui ini sebenarnya semakin berkurang. Dan isyarat juga bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan aktivitas taubat, kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena semua kesempatan itu telah masih Allah buka untuk kita semua. Artinya di sini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi atau seorang muslim yang lebih baik lagi. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 11 itu bahwa sungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali hingga sampai kaum tersebut itu mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya ketika kita sampai sekarang ini masih diberikan kesempatan untuk merasakan pergantian tahun baru di dalam Islam, maka itu isyarat bagi kita bahwa usia yang kita miliki semakin berkurang dan juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan itu masih dibuka untuk kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang akan kita dapatkan ini tidak akan mungkin Allah berikan sebelum kita kemudian mengupayakan kebaikan itu sendiri. Artinya kita sendiri yang mengubah diri kita sendiri, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan atau perubahan-perubahan yang kita harapkan tadi. Nah, itu yang pertama. Berikutnya terkait dengan peristiwa hijrah atau di bulan Muharram ini, kita sudah sangat paham sekali bahwa peristiwa hijrah ini di awal tahun permulaan disebut memiliki tahun hijrah dalam Islam ini karena ditandai oleh hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Jadi awal mula apa nama tahun satu hijrah itu diawali dengan ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Wabil khusus terhadap tema yang kita akan angkat pada pagi ini, yaitu bahwa momentum Muharram ini adalah kesempatan untuk kita untuk bangkit dan berubah. Ini apa namanya tema yang sangat eh, relate, sangat sangat sesuai dengan kondisi yang kemudian dialami oleh kita, oleh kaum muslimin hari ini. Bahwa semestinya ketika kemudian Muharram atau momentum hijrah ini dirasakan oleh kaum muslimin hari ini, oleh umat Islam hari ini, itu semestinya menjadi momentum untuk senantiasa bangkit dan kemudian melaksanakan perubahan terhadap dirinya, lingkungannya, dan suasana yang kemudian dia rasakan dalam kehidupannya. Kenapa kemudian dikatakan bangkit? Jadi kalau kita melihat dari kata bangkit, artinya kita ada pada posisi yang sedang rendah. Jadi kalau mau tidak mau, disadari atau tidak disadari bahwa kondisi umat Islam hari ini itu ada pada kondisi yang sedang pada posisi paling rendah. Artinya segala-segala hal yang kemudian bersifat kurang baik atau keburukan-keburukan itu
semuanya tertuju atau ada pada diri kaum muslimin hari ini. Maka dari momentum Muharram itu semestinya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari segala keterpurukan atau keburukan-keburukan yang dialami oleh kaum muslimin hari ini. Salah satu ulama menyebutkan dalam ulama yang bernama Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam salah satu kitabnya Nizamul Islam di awal paragraf itu beliau menyebutkan bahwa yanhajul insanu bima indahu min fikrin. Ini beliau menyebutkan dalam bait pertama, dalam bab pertama, bahkan dalam paragraf pertama langsung menyebutkan, langsung kemudian menotis bahwa yanhadul insanu bima indahu min fikrin, bahwa bangkitnya manusia itu tergantung atas apa yang ada dalam pemikirannya. Artinya beliau betul-betul membaca bahwa kondisi umat Islam hari ini ada pada posisi yang tidak baik, pada posisi yang paling rendah, kemudian apa namanya? Kalau kaum muslimin ingin bangkit, maka memulainya dari mana? Maka beliau kemudian menyebutkan dalam kitab tersebut yanhadul insanu bima indahu min fikrin, bahwa bangkitnya seseorang, bangkitnya manusia itu tergantung apa yang kemudian ada dalam pemikirannya. Maka oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan untuk merealisasikan apa namanya bangkitnya kaum muslimin agar terhindar dari keburukan-keburukan itu, maka harus dimulai dari pemikirannya. Itu yang pertama. Kenapa harus dari pemikirannya? Karena justru dari pemikiran itulah kemudian akan melahirkan sebuah pemahaman baru. Dari pemahaman itulah kemudian juga akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baru. Atau dalam kata lain, bahwa perbuatan seseorang yang hari ini kita lihat, wabil khusus kaum muslimin. Kenapa saya sebutkan bahwa hari ini kondisi kaum muslimin ada pada kondisi yang terburuk? Maka karena kita lihat dari aktivitas-aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Dan perbuatan itu dilahirkan dari pemahamannya. Dan pemahaman itu lahir dari cara berpikirnya. Oleh karenanya beliau, Syekh Imam Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan kalau ingin merubah perbuatan seorang, maka yang dibangkitkan pertama kali adalah pemikirannya. Sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam kitab beliau dalam paragraf pertama tadi. Kenapa? Karena beliau melanjutkan di dalam kitab tersebut, fasulukul insaniu marbutun bimafahimil insani, bahwa fasulukul insani, bahwa aktivitas atau tingkah laku manusia itu marbutun terikat, gitu. Marbutun itu terikat bima fahimil insani, terikat sebagaimana pemahaman yang ada pada dirinya. Artinya beliau menyebutkan bahwa perbuatan seorang, kita sebagai manusia ketika melakukan setiap amal perbuatan itu tergantung apa yang kita pahami. Oleh karenanya kemudian kalau kita melihat secara fakta kondisi-kondisi keburukan yang kemudian kita lihat hari ini, mobil khusus terhadap diri sebagai kita sebagai kaum muslimin dari segi perbuatan-perbuatan, berarti ada yang keliru dari pemahamannya, ada yang keliru dari cara berpikirnya. Maka langkah pertama yang kita bangkitkan dari diri kita sebagai kaum muslimin adalah membangkitkan taraf berpikir kita, irtifa, jadi membangkitkan cara berpikir kita agar apa? Agar aktivitas berpikir kita bangkit, setelah aktivitas berpikir kita bangkit, kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman yang baru, dan pemahaman baru itu kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baru. Tapi yang menjadi poinnya adalah cara berpikir yang kita bangkit itu harus disandarkan kepada cara berpikir Islam. Artinya ketika kita ini sebagai kaum muslimin, ini sebagai kaum muslimin ingin bangkit dari sisi peradaban, dari sisi aktivitas dan aktivitas kehidupan yang dia jalani, maka pemikiran itu dibangkitkan dengan cara berpikir Islam. Artinya cara berpikir Islam itu harus selalu ada dalam diri kaum muslimin. Karena kalau pemikiran Islam ini ada pada diri kaum muslimin, maka akan melahirkan pemahaman Islam. Dan ketika pemahaman Islam itu ada pada diri kaum muslim, maka akan melahirkan aktivitas-aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang Islami. Maka di sanalah kemudian taraf berpikir naik, pemahaman bertambah, kemudian cara aktivitas atau beramal seseorang itu, perbuatan seseorang itu juga akan semakin meningkat sesuai dengan pandangan Islam. Hari ini keburukan itu lahir dalam diri kaum muslimin karena jauh dari pemikiran Islam, jauh dari pemahaman Islam, dan akhirnya melahirkan aktivitas perbuatan yang tidak Islami. Maka momentum Muharram ini harusnya menjadi momentum kebangkitan kita untuk meningkatkan taraf berpikir kita sesuai dengan standarisasi Islam, bukan standar Islam. Nah, bagaimana caranya agar kita memasukkan pemikiran kita dengan pemahaman-pemahaman Islam? Salah satu di antara sekian banyak yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara
hadir dalam setiap kajian-kajian Islam. Di hadirnya kita, duduknya kita dalam sebuah majelis, sebenarnya itu sedang memberikan amunisi kepada pemikiran kita agar diisi dengan berbagai macam maklumat-maklumat, informasi-informasi yang Islami. Jadi kalau semakin banyak pemikiran kita ini diisi dengan informasi-informasi Islam, maka akan melahirkan pemahaman Islam yang banyak ketika kita melakukan amal-amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, karena akal pemikiran dan pemahaman kita sudah diisi dengan informasi Islam, pasti akan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan Islami. Karena dari awal pemikiran dan pemahaman sudah diisi dalam Islam. Itulah yang kemudian kita lihat pada kaum muslimin hari ini, kenapa di antara sebagian besar kaum muslimin setiap amal perbuatannya tidak Islami. Karena sejak awal pemikiran dan pemahamannya tidak diinput dengan amunisi-amunisi Islam. Nah, itulah yang kemudian kenapa keburukan-keburukan itu terjadi pada diri kita sebagai kaum muslimin. Nah, ini maka kemudian kewajiban kita untuk bangkit dari yang namanya keburukan-keburukan itu. Nah, ketika kebangkitan cara berpikir, pemahaman dan perbuatan itu terjadi, maka di sanalah yang disebut dengan aktivitas berubah atau hijrah. Berubah itu akan pas suatu hal yang niscaya. Perubahan itu pasti akan terjadi ketika kebangkitan atau cara berpikirnya meningkat, pemahamannya bertambah, kemudian pemahaman aktivitas amal perbuatan Islamnya juga akan berubah juga. Nah, berkaca dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW, maka begitu juga yang kemudian dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Jadi kalau kita lihat aktivitas hijrah Nabi Muhammad SAW ketika meninggalkan Makkah ke Madinah, itu masya Allah. Beliau lahir dan para sahabat itu lahir, tinggal besar, kemudian berkeluarga, melakukan perniagaan, bisnis, kerja di Mekah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan semuanya, kemudian berpindah ke sebuah tempat yang disebut sebagai Yasrib atau Madinah hari ini. Jadi kalau kita kalau misalkan kita sudah tinggal di sebuah tempat, sudah betah semua, sudah mendapatkan segalanya, tiba-tiba kemudian diminta untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa harus membawa apa-apa, rasanya kita berpikir berkali-kali itu ya. Berpikir berkali-kali karena berat rasanya kalau kita meninggalkan sesuatu yang sudah kita nikmati selama ini. Tetapi Rasul dan para sahabat kemudian melakukannya, meninggalkan semua yang kemudian sudah ada, sudah dibangun di Mekah pada waktu itu, bahkan keluarga, harta benda, perniagaan ditinggalkan, kemudian melaksanakan hijrah, meninggalkan Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Semua tidak bisa dilakukan kecuali karena dorongan iman, dorongan Islam dalam diri mereka. Artinya ketika iman yang sudah berbicara, maka semuanya akan terasa ringan bagi seseorang. Inilah yang kemudian yang menjadi contoh pertama yang kita lakukan, bahwa ketika segala sesuatu itu dilakukan atas dasar dorongan keimanan, maka hati kita ini akan menjadi lapang. Wa yusallimu taslima, maka hati kita akan merasa lapang ketika mendengar, mendapatkan perintah, mendapatkan larangan dari Allah dan Rasulnya, maka ketika imannya sudah berbicara, dia akan senantiasa menerimanya dengan sepenuh hati, tanpa kemudian ada alasan, tanpa ini, tanpa itu, tanpa tapi, tanpa nanti, semua dia akan lakukan. Karena yang berbicara, yang mendorong dia adalah keimanan dan keislaman dirinya. Begitulah yang kemudian dialami oleh Rasul dan para sahabat. Maka bagi kita juga seperti itu. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah adalah yang mengatur hidup kita, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan juga kita mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi kita yang membawa risalah Islam. Juga kita ketika meyakini, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang isinya berupa petunjuk guide bagi hidup kita, yang di dalamnya ada perintah dan larangan, maka semestinya segala sesuatu yang sudah kita imani, Allah, Rasul, dan Al-Quran yang kita imani tadi itu harus selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan apa yang kita lakukan dalam setiap amal-amal perbuatan kita sehari-hari. Artinya sinkron antara iman dan kemudian amal soleh itu sinkron. Ketika iman yang kemudian kita dapatkan, yang kita yakini, maka pembuktiannya harus dengan amal soleh. Di sini yang disebut sinkronisasi iman dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka ketika berbicara iman, ketika iman sudah berbicara, maka dia akan semestinya dia wa yusallim taslima, menerima dengan sepenuh hati dengan segala bentuk perintah dan larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini yang kemudian tidak terjadi atau belum terjadi pada dari kaum muslimin. Yang terjadi hari pada dari kaum muslimin hanya masih sebatas mengimani saja,
kemudian masih berat ketika melaksanakan setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran yang sebenarnya dia sudah imani sebelumnya. Jadi ini yang kemudian terjadi terjadi apa sekat di antara keimanan yang dia yakini dengan apa amal soleh yang dia amal-amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi tugas kita bersama. Dan contoh yang kemudian yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah adalah ketika Rasul dan para sahabat ini meninggalkan seluruh apa yang mereka dapatkan di Mekah kemudian menuju ke kota yaitu Yasrib atau Madinah atas dasar dorongan keimanan. Dia menerima dengan mereka menerima dengan sepenuh hati tanpa ada pertanyaan ini itu. Karena di sana berbicara keimanan. Begitu juga yang kemudian harus kita lakukan sebagai seorang kaum muslim hari ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya ada sebuah peristiwa penting kenapa Rasul kemudian melakukan aktivitas hijrah. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW dakwah di Makkah itu 13 tahun lamanya, di mana selama 13 tahun itu Rasul SAW sangat sangat banyak sekali yang Rasul dan para sahabat itu sangat banyak sekali hal-hal yang diterima oleh beliau. Nah, kita bisa lihat di dalam beberapa literatur kitab kitab Sirah Nabawiyah di mana masa-masa sebelum kenabian sampai masa setelah kenabian di fase Mekah sampai kemudian masa kenabian setelah fase Mekah atau ketika hijrah ke Madinah. Yang kita akan baca, yang kita fokus adalah ketika masa-masa sebelum kenabian dan masa kenabian di fase Mekah atau selama 13 tahun beliau di Mekah pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa literatur kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa Rasul SAW itu lahir di sebuah entitas atau di sebuah masyarakat, di sebuah kehidupan yang para ulama itu setuju sepakat bahwa kehidupan yang kemudian di mana Rasul SAW ada pada waktu itu adalah kehidupan masyarakat yang rusak dan merusak atau yang kita sering dengar adalah masyarakat jahiliyah. Mungkin kita sudah sangat familiar ketika mendengar istilah jahiliyah yang selama ini mungkin istilah jahiliyah itu identik dengan yang kita pahami adalah masa di mana masa-masa kebodohan. Betul, bahwa jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Tapi yang kemudian harus kita pahami adalah yang dimaksud oleh para ulama yang sebut masyarakat jahiliyah itu, jahiliyah di sini adalah bukan jahiliyah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis pada waktu itu. Karena secara faktual bahwa masyarakat Quraisy Makkah pada waktu itu yang kemudian disemati sebagai masyarakat yang jahiliyah, justru mereka unggul dan ahli di bidang sastra, di bidang syair. Jadi secara logika itu mustahil mereka itu tidak bisa baca dan tulis, tapi mampu membuat sebuah syair-syair yang indah. Bahkan pada masanya syair-syair terbaik itu ditempel di dinding-dinding Ka'bah pada waktu itu. Artinya, kalau begitu, apa sih makna jahiliyah yang dimaksud oleh para ulama ketika disematkan pada masyarakat ketika Rasul pada waktu itu? Maka para ulama menyebutkan bahwa yang disebut jahiliyah pada waktu itu adalah karena masyarakat atau kehidupan mereka pada waktu itu tidak mau diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi ini yang kemudian harus kita pegang, definisi ini yang harus kita kemudian perhatikan, karena definisi yang datang dari ulama yang menyebutkan bahwa jahiliyah yang dimaksud pada waktu itu adalah karena masyarakatnya tidak mau diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memakai definisi ini, maka definisi ini juga akan senantiasa relate, akan senantiasa sesuai dengan kondisi yang kita rasakan. Meskipun 14 abad waktu sudah berlalu. Ini jadi jangan jangan kemudian beranggap bahwa kita sudah 1400 tahun kemudian atau kita hari hidup itu sudah kita merasakan bahwa masa jahiliyah itu sudah hilang atau masa jahiliyah itu ada sebuah masa di mana terjadi pada masa lalu saja dan kita sudah merasakan menganggap bahwa hari ini kita hidup di masa kehidupan yang teknologi, sains teknologi, perkembangan zaman yang luar biasa, industri, kemudian infrastruktur yang luar biasa, kemudian menyebutkan itu sudah masa modern dan globalisasi. Justru yang harus kita perhatikan bahwa kita jangan tertipu. Kita jangan tertipu oleh apa yang kemudian kita lihat. Karena yang kemudian disebut sebuah peradaban itu bukan hanya sekedar dari diri ya, peradaban manusia maksudnya. Ketika menyebut peradaban manusia itu bukan hanya sekedar melihat dari hasil produk-produk yang kemudian dihasilkan dalam masa itu. Mungkin kita dari sisi sains teknologi, industri, infrastruktur, kemudian mengalami apa
kemodernan. Tapi harus kita lihat di sisi dari megahnya peradaban, dari sisi produk-produk tadi, bagaimana sistem kehidupan yang dijalani oleh manusia pada waktu itu. Nah inilah kemudian yang disebut sebagai peradaban Islam. Maka juga kita nggak boleh istilah misalkan kita melihat Amerika misalkan Amerika Serikat dengan apa namanya perkembangan yang sangat pesatnya sekali. Kita menyebut bahwa Amerika, Eropa, Jepang gitu bahkan Korea yang kemudian Jerman yang memiliki perkembangan yang pesat dari apa produk-produk peradaban itu menyebut bahwa mereka sudah maju berkembang dan wajib kita contoh dari sisi peradaban. Tapi kita lupa ada sisi yang lain yang kemudian di mana peradaban manusia terjadi pada negara tersebut. Eh, Kadang kita tidak tahu bahwa ketika yang ditampilkan di media terkait dengan apa namanya terkait dengan apa yang kita lihat dari kesilauan tadi itu, bagaimana apa kasus apa pelecehan seksualnya, bagaimana terkait dengan perkembangan apa namanya eh, hubungan antara kehidupan rumah tangganya, bagaimana kehidupan sosial di tengah masyarakatnya. Nah, itu tidak disentuh. Yang kita saksikan hanya sebatas apa yang kemudian nampak di media, apa yang nampak di televisi terkait dengan berkembangnya sebuah sains dan teknologi. Nah, kalau kita memakai makna definisi jahiliyah berdasarkan pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mau diatur aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sangat sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini gitu. Rasakan kita hari ini. Ya meskipun kemudian perkembangan semakin pesat, tetapi ketika masyarakat yang tidak mau diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi atau bisa dipastikan bahwa kita hari ini eh, masih terstigma, masih kemudian mendapat status bahwa hidup kita adalah kehidupan yang jahiliyah, sebagaimana 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW hidup pada masanya. Contoh misalkan dari beberapa contoh kehidupan jahiliyah, kenapa sampai para ulama menyebutkan Rasulullah SAW hidup dalam masyarakat yang jahiliyah yang rusak dan rusak pada waktu itu, 14 abad yang lalu, karena kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya yang nggak mau diatur Allah Subhanahu Allah aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan aktivitas individu yang rusak dan merusak sekaligus didukung oleh sistem kehidupan masyarakatnya yang rusak juga. Contoh misalkan kebiasaan di sana itu adalah terkait dengan khamr. Jadi masyarakat pada waktu itu gemar khamr, gemar minum minuman keras, gemar yang namanya perjudian, gemar yang namanya eh, perzinahan, gemar yang namanya menyembah berhala, patung-patung, kemusyrikan di mana-mana, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, curang dalam jual beli dan timbangan. Itu semua aktivitas-aktivitas jahiliyah, aktivitas yang kemudian biasa dilakukan oleh masyarakatnya dan disupport oleh sistem kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sehingga eh, ulama menyebutkan semuanya menyimpang dari yang datang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita apa pilih satu-satu. Misalkan kebiasaan mereka itu tadi minum khamar. Khamar itu 14 abad yang lalu. Nah, maka kemudian kalau kita relate-kan dengan kondisi kita hari ini 14 abad kemudian, maka yang namanya mabuk khamar itu ya masih terjadi di tengah kita. Sadar atau tidak sadar, bahkan kemudian harus kita menyadari bahwa yang namanya khamar mabuk itu masih masih ada di sekitar kita. Atau dalam sistem kehidupan kita ini masih banyak sekali aktivitas eh, minum-minuman keras atau khamar yang dulu mabuk itu hanya sebatas melalui minum khamar saja, tapi hari ini apapun bisa memabukkan dengan berbagai macam sarana wasil. Ini semakin buruk sebenarnya, semakin jahiliyah sebenarnya yang kita alami pada kehidupan ini. Atau misalkan perjudian. Dulu orang-orang jahiliyah Mekah pada waktu itu dia gemar judi, sebuah kebiasaan yang lumrah terjadi pada masyarakatnya. Apakah sekarang 14 abad kemudian judi itu sudah hilang? Justru semakin merajalela. Bahkan kemudian muncul judi online yang kemudian nilai nominal dari judi online itu bisa sampai triliunan. Apakah kemudian kita bisa menyangkal kita sudah terhindar dari yang namanya kehidupan jahiliyah? Justru jahiliyah itu semakin modern sekarang, bahkan semakin jahiliyah. Dulu kemudian banyak kemusyrikan, banyak masyarakat Mekah waktu yang menyembah patung-patung berhala. Apakah hari ini kemusyrikan hilang? Masih terjadi di tengah kehidupan kita. Masih banyak kemudian aktivitas penyembah-penyembahan kepada kemusyrikan-kemusyrikan. Kemudian apakah
Dulu misalnya kebiasaan masyarakatnya gemar yang namanya perzinahan sampai kemudian mengubur bayi perempuan. Apalah aktivitas sekarang perzinahan dan membunuh bayi perempuan atau membunuh bayi itu sudah hilang. Bahkan saya bisa sebutkan hari ini lebih lebih hebat, lebih dahsyat, bahkan lebih jahiliyah. Olah kemudian orang Quraisy jahiliyah pada waktu itu harus melihat dulu jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Kalau perempuan baru dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Lah kalau sekarang nggak perlu lihat dulu dilahirkan, nggak perlu dulu lihat jenis kelamin, langsung dibunuh di dalam kandungan. Aborsi hari ini dibunuh langsung dalam kandungan. Jadi ini yang membuktikan bahwa 14 abad mungkin sudah berlalu, tapi ketika definisi jahiliyah ini, ketika kemudian sistem kehidupan, peradaban manusia yang kemudian nggak mau diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian hari ini kini kita juga masih sama, hidup kita masih dilingkari yang namanya dengan kehidupan yang jahiliyah. Maka tugas kita sebenarnya, tugas kita bagi kita untuk kemudian menghilangkan kondisi yang rusak ini. Kenapa? Karena di sana Rasul dan para sahabat melakukan aktivitas itu. Nah, di sana kemudian yang sebaik kita harus mencontoh atau berittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah dan para sahabat melakukan upaya-upaya dalam merubah masyarakatnya yang rusak tadi menjadi masyarakat yang menuju kepada nur, minat zulumat ilan nur, dari yang namanya kegelapan yang merusak dan merusak tadi dengan berbagai macam maksiat tadi itu, kemudian Rasul dan para sahabat mengubahnya dengan kembali kepada kehidupan Islami. Nah, inilah yang kemudian harus kita contoh sebagai seorang Muslim yang mencintai Nabi kita, yang berupaya untuk beruswah, berittiba kepada yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebelumnya harus sepakat dulu, harus memahami dulu dan menyadari dulu bahwa fakta-fakta yang tadi saya sebutkan, fakta-fakta kehidupan jahiliyah yang tadi saya sebutkan, hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan tidak ada satupun yang tidak ada. Artinya kita sepakat dulu bahwa kita hari ini hidup di tengah kehidupan yang rusak dan merusak, bahkan sebuah sistem yang mendukung terhadap kerusakan tadi. Dalam kata lain, kita masih hidup dalam kehidupan yang jahiliyah. Inilah kesempatan kita. Dari satu sisi, kita mengalami persamaan dengan apa yang dialami Rasul pada waktu itu. Rasul hidup di tengah masyarakat yang rusak tadi. Nah, alhamdulillah, syukurilah meskipun kita hari ini, jadi jangan mengeluh ketika kita melihat fakta-fakta yang rusak ini, jangan mengeluh karena kita mengalami kondisi yang sama sebagaimana yang dialami Rasul. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengikuti bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasul dalam mengubah masyarakatnya dari masyarakat yang rusak, masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang Islami. Nah, inilah kemudian yang saya sebutkan sebagai tema kita, momentum Muharram itu momentum untuk kesempatan bagi kita untuk bangkit dari kerusakan-kerusakan tadi dan merubah dari segala kemaksiatan menuju kepada kehidupan yang Islami. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka lagi-lagi kita harus mencontoh kepada yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada contoh terbaik dalam melakukan aktivitas hijrah, dalam melakukan aktivitas perubahan, baik berubah secara individu bagi seorang individu Muslim ataupun berubah dalam skala skala masyarakat. Semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah Rasul, ini yang bisa dicontoh oleh kita adalah Rasul bersikap berbeda. Jadi yang pertama ini masa kalau dilihat dalam timeline sirah nabawah itu masa sebelum Rasul itu mendapatkan risalah kenabian. Jadi masa sebelum kenabian di fase Makkah pada waktu. Jadi Rasul sebelum mendapatkan wahyu atau diangkat sebagai nabi dan rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum mendapatkan risalah kenabian? Ketika menghadapi kehidupan masyarakat yang jahiliyah tadi, maka yang dilakukan oleh beliau adalah berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Artinya kita juga bisa mencontohnya. Jadi kalau kita hari ini menyadari, memahami bahwa masyarakat yang sedang kita hadapi atau yang kita hidup di dalamnya adalah masyarakat yang kita sebutkan dan kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan, yang sama persis dengan kehidupan jahiliyah pada masa Nabi pada waktu itu, maka yang bisa kita lakukan pertama adalah harus berbeda. Harus berbeda dari keumuman masyarakat yang yang melakukan amal-amal atau perbuatan-perbuatan maksiat yang tadi. Kalau masyarakatnya gemar judi, maka kita nggak boleh mengikuti ikut-ikutan ikut-ikutan judi online apalagi. Kalau masyarakatnya gemar minum minuman khamar keras, minuman khamar mabuk-mabukan, maka juga tidak boleh. Kita harus berbeda.
Kalau masyarakatnya gemar apa namanya tipu-tipu dalam bisnis, maka kita sebagai seorang muslim harus berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, berzina, apalagi yang lain segala macam. Naudzubillah min dzalik. Yang langkah pertama bisa kita lakukan adalah harus berbeda dulu dari masyarakat pada umumnya, artinya dari masyarakat yang melakukan aktivitas kerusakan tadi harus berbeda dulu. Nah, setelah kemudian membedakan diri kita dari kebiasaan umum masyarakat, maka langkah berikutnya, maka masuk pada masa kenabian awal-awal Islam. Itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan risalah Nabi pada waktu itu, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah pertama adalah mentafkif. Apa itu tafkif? Tafkif wa takwin, yaitu membina kemudian mengkader para sahabat. Artinya, pelajaran pertama bisa kita ambil yaitu adalah kita senantiasa harus apa namanya ya, memperbanyak memasukkan diri kita kepada ilmu-ilmu. Artinya menjerumuskan dalam tanda kutip, menjerumuskan diri kita kepada tolabul ilmi, menjerumuskan kita kepada kajian-kajian keislaman, membina diri kita. Binalah diri kita dengan ilmu-ilmu Islam, dengan kajian-kajian Islam. Binalah diri kita agar kemudian menjadi individu-individu muslim yang kuat di dalam pemahaman Islam. Karena apa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasul SAW kepada para sahabat di awal-awal Islam. Rasulullah SAW membina, mentafkib sahabat-sahabat pertama di Darul Arqam pada waktu itu 3 tahun lamanya. Beliau membina para sahabat, 40 sahabat generasi awal as-sabiqun al-awwalun, membina mereka dengan iman, membina mereka dengan Islam. Artinya ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan diri kita agar dibina. Binalah diri kita dengan Islam. Binalah dengan diri kita dengan kajian-kajian Islam. Perbanyaklah diri kita untuk hadir dalam setiap majelis-majelis ilmu. Karena langkah itu yang kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabat. Tapi jangan sampai hanya sebatas membina ilmu, tapi kemudian juga libatkan diri kita untuk siap di kader. Nah, ini yang membedakan. Membina diri kita dengan Islam, kemudian kaderlah diri kita sebagai salah satu kader yang akan meneruskan Islam ini. Karena itu yang kemudian diberikan oleh Rasul kepada para sahabat. Jadi Rasul SAW itu tidak hanya sebatas membina para sahabat saja dengan Islam, tetapi Rasul mengkader, nah ini bedanya, mengkader para sahabat untuk menyiapkan para sahabat sebagai estafet penerus perjuangan Islam nanti ke depannya. Nah, itu yang kemudian juga harus diwujudkan. Artinya, kalau kita mengikuti kajian-kajian keislaman, mengikuti pengajian-pengajian, jangan atau tidak boleh mencukupkan diri ketika kita mengikuti kajian Islam itu hanya untuk sekedar menjadi soleh untuk diri kita. Enggak, jangan. Jadi ketika kita ikut kajian-kajian Islam, untuk pengajian-pengajian Islam, hadir di setiap majelis-majelis ilmu, tujuannya bukan hanya sekedar agar kita menjadi soleh secara individu, bukan. Tetapi kita berharap ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, kita menjadi pribadi atau individu muslim yang soleh, juga menyiapkan diri kita untuk dikader agar menyolehkan orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabat. Itu di marhalah atau tahapan pertama, langkah yang dilakukan Rasul SAW dalam merubah masyarakat yang rusak tadi. Kemudian langkah yang kedua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Langkah kedua yang dilakukan Rasul kepada para sahabat adalah yang pertama tadi tafkik wa takwin, maka yang kedua adalah tafa'ul ma'al ummah, yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Ini disarah langsung oleh Imam Taqiyuddin Nabhani yang akhirnya kemudian meringkas eh, aktivitas metode dakwah yang dilakukan Rasul untuk merubah masyarakat yang rusak tadi. Pertama di tafkik wa takwin, dibina dengan Islam, kemudian dikader juga untuk mempersiapkan langkah tahap berikutnya. Nah, yang kedua tadi yang disebut sebagai tafaun ma'al ummah atau berinteraksi dengan masyarakat. Artinya, ketika Rasul SAW membina dan mengkader para sahabatnya dengan Islam, menguatkan dengan iman, maka kemudian Rasul tidak membiarkan cukup hanya sekedar itu saja. Tapi kemudian Rasul membawa para sahabat untuk berinteraksi, tafaul, ma'al ummah, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dukhulul mujtama, masuk kepada masyarakat. Artinya, nah ini juga dicontoh baik kita. Ketika kita kemudian sering hadir dalam sebuah majelis-majelis ilmu, datang dalam kajian-kajian keislaman, memperbanyak apa yang pun kita butuhkan terhadap diri ini, kepada agama ini yang kita dapatkan, maka lagi-lagi tidak boleh mencukupkan diri hanya untuk sekedar diri dan keluarga saja. Karena itu nggak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat membina mereka dengan Islam, mengokohkan mereka dengan iman.
Tapi bukan hanya sekali cukup untuk bagi mereka. Kemudian karena apa? Karena Rasul mendorong mereka untuk dukhulul mujtama, masuk kepada masyarakat, tafaul mal ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Untuk apa? Menyampaikan apa yang kemudian didapatkan melalui tahapan pertama tadi, menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari kajian-kajian atau majelis-majelis yang mereka dapatkan terkait dengan Islam itu tadi. Artinya masyarakat juga harus mendapatkan informasi-informasi terkait dengan keagungan Islam ini. Karena tujuan tadi apa tadi? Untuk merubah masyarakat yang rusak, kehidupan peradaban yang rusak. Maka kita harus masuk berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan masyarakat hari ini dari segi keburukan-keburukan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang datang dari Islam, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai yang kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka sampaikanlah itu berdasarkan Islam, bahwa kemudian diserulah mereka agar meninggalkan semua aktivitas tersebut, kembalilah kepada Islam, karena kalau kemudian meninggalkan semua itu Allah berikan keberkahan, kebaikan, pahala yang berlimpah. Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Artinya menyampaikan semua itu, menyampaikan Islam di tengah masyarakat. Jangan kemudian menjadi individu muslim yang apa namanya? Egois, yang hanya mementingkan kesolehan untuk diri sendiri, kesolehan untuk keluarganya. Ah, nggak apa-apa, biarkan masyarakat yang rusak. Yang penting saya dan keluarga gak ikut-ikutan rusak. Itu bukan karakter seorang muslim. Karena karakter seorang muslim adalah membina diri dan keluarga untuk selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian terlibat di tengah masyarakat untuk merubah masyarakat yang tadi. Itu ya. Itu ya langkah yang kedua. Nah, yang terakhir, langkah yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memilah atau mencari, kalau bahasa zaman sekarang itu mencari sosok-sosok yang memiliki privilege. Privilege itu apa ya? Eh, hak istimewa. Nah, itu hak istimewa di tengah masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan plural atau beraneka ragam macam latar belakang. Maka Rasul mencari individu-individu atau sosok-sosok yang memiliki hak istimewa, privilege lah bahasa sekarang. Artinya gini, di antara kita sebagai seorang individu muslim memiliki pengaruhnya masing-masing. Jadi kalau kita di dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh yang besar, memiliki peran yang sangat besar di tengah masyarakat, maka privilege, hak istimewa itulah yang kemudian harus digunakan dalam rangka menyampaikan Islam. Karena apa? Karena nilainya akan berbeda. Mohon maaf, nilainya akan berbeda. Karena ketika seseorang yang menyampaikan Islam dari latar belakang, mohon maaf, masyarakat yang umum dibanding dengan ketika seseorang yang menyampaikan Islam dengan latar belakang hak istimewa, privilege yang istimewa pada yang melekat pada dirinya, nilainya itu akan berbeda. Artinya dari kita semua pasti memiliki privilege-nya masing-masing, hak istimewanya masing-masing. Jadi yang saya maksud adalah ketika hak istimewa itu telah Allah titipkan kepada kita, maka hak istimewa itu harus kemudian disalurkan, dicurahkan untuk menolong Islam ini, untuk menolong agama ini, untuk menyampaikan kebaikan ini. Jadi manfaatkanlah hak istimewa itu selama masih nempel pada diri kita. Kalau di tengah kita mungkin ada manajer, ada yang tadi misalkan apa namanya pemimpin di sebuah perusahaan, ada yang kemudian di kepala di perusahaan, atau kemudian di lingkungannya ada sebagai seorang ketua RT, ketua RW, atau misalkan tokoh di tengah masyarakat, yang itu hak-hak istimewa yang melekat pada dirinya. Maka hak istimewa itu kemudian harus dicurahkan, harus dimanfaatkan, harus kemudian didorong untuk dalam rangka kepada Islam. Nah, ketika itulah kemudian Rasul mencari hak-hak istimewa tersebut, maka kemudian datanglah dalam sirah ini, datanglah sekelompok orang yang datang dari Yasrib atau Madinah yang memiliki hak-hak istimewa tersebut, yang sampai akhirnya kemudian mereka siap menolong Rasul dan Islam, dan akhirnya kemudian Rasul diperintahkan tahun berikutnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian mendirikanlah Islam di Madinah, sampai kemudian akhirnya apa yang terjadi? Rasul SAW melakukan Fathul Mekah, pembebasan, pembukaan Mekah, dan menghilangkan keburukan-keburukan jahiliyah yang tadi, kemusyrikan dihilangkan, perzinahan dihilangkan, aktivitas peradaban sosial yang rusak dan merusak dihapus, itu pada waktu Homer, perjudian segala macam dihapus ketika Rasul datang dari Yasrib Madinah dan melakukan Fathul Mekah, pembebasan di kota. Maka akhirnya apa yang terjadi? Sekarang bisa kita lihat Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tuh kehidupannya jahiliyah. Nah, itu yang kemudian harus kita contoh.
Artinya dari pemaparan Sirah Nabawiyah tadi terkait dengan peristiwa hijrah para Rasul eh, melakukan hal tersebut, ini sangat sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Yang tadi kita sebutkan satu persatu bahwa kita ini hidup di kehidupan yang tidak sedang baik-baik saja. Baik secara individu, individu muslim yang rusak tadi, banyaklah secara fakta kita lihat. Atau dari sisi kehidupan masyarakat, yang kebiasaan masyarakat ini juga masih jauh dari kehidupan Islam. Apalagi ketika berbicara sistem sistem kehidupan yang kita rasakan yang justru mensupport setiap orang untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka tugas bagi kita nggak boleh diem, nggak boleh kemudian mencukupkan diri untuk individu yang saleh saja, tapi libatkan diri kita untuk membangkitkan taraf berpikir diri kita, membangkitkan taraf berpikir umat masyarakat agar kembali kepada hanya disandarkan kepada Islam. Sehingga ketika cara berpikirnya sudah disandarkan hanya kepada Islam, maka dia akan melahirkan sebuah pemahaman Islam. Dari pemahaman Islam yang dia dapatkan itulah kemudian segala aktivitasnya pasti akan disandarkan kepada Islam. Halal, haram, dilaksanakan ketika diperintah, ditinggalkan ketika itu dilarang. Pasti akan semua disandarkan kepada Islam. Ketika pemikirannya ditingkatkan kepada cara berpikir Islam. Nah ini tugas kita bersama. Pertama, libatkan diri kita kepada kajian Islam. Itu jangan malas dalam untuk mengkaji Islam. Jadilah pribadi dan keluarga, bangunlah diri kita dan keluarga dengan keluarga yang Islami, keluarga yang saleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan cukupkan diri kepada hal itu. Libatkan diri dan keluarga kita untuk sama-sama dukhulul mustama, tafaul mal ummah, interaksi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, masuk ke dalam masyarakat dan sampaikan Islam di tengah masyarakat agar masyarakat kembali kepada disandarkan kepada kebiasaan kehidupan Islam. Yang terakhir, gunakan hak istimewa pada diri kita yang melekat pada diri kita untuk menolong agama ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang kemudian akan membawa Islam ini bangkit, membawa Islam ini berubah. Maka momentum Muharram tahun ini adalah selain tadi memahami bahwa setiap pergantian tahun adalah berkurangnya umur kita, juga kemudian menjadi isyarat bahwa Allah ngasih kesempatan kita untuk berubah, bangkit dan berubah, maka momentum berikutnya dari Muharram ini adalah upaya kita untuk lebih terlibat langsung dalam aktivitas perubahan, baik berubah secara individu bagi setiap muslim dan berubah masyarakat yang kita lihat hari ini semakin jauh dari tatanan kehidupan Islami atau jauh dari apa yang Allah inginkan berdasarkan risalah Islam, berdasarkan di dalam Al-Quran baik perintah maupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sebelum kita masuk ke diskusi, uh, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan segalanya kepada kita semua. Segala nikmat telah Allah kasih kepada kita semua. Tidak ada satupun nikmat yang tidak Allah kasih kepada kita semua. Maka semestinya ketika kita menyadari bahwa segala nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, maka wajib sebenarnya bagi kita hukumnya untuk membalas. Artinya gini, kalau kita dulu mungkin ketika kita suka kepada seorang wanita, seorang perempuan, seorang akhwat, tapi ternyata akhwat atau perempuan tersebut itu tidak suka ke kita, maka kita sebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita suka kepada seorang dan orang kita suka nggak suka ke kita, artinya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Apa yang kita lakukan? Ya kita ninggalin mereka, ya kita tinggalin dia. Oh, buat apa? Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, nggak berbalas cintanya. Tapi berbeda ketika dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu mencurahkan segala kasih sayangnya, mencurahkan segala cintanya kepada kita sebagai hambanya. Allah kasih, meskipun cintanya nggak berbalas itu maksudnya. Disadari atau enggak disadari, kita sebagai hambanya masih banyak sekali tidak bisa atau tidak membalas cinta yang datang dari Allah Subhanahu. Artinya cinta itu bertepuk sebelah tangan ke kita. Harusnya Allah Subhanahu Wa Taala itu meninggalkan kita. Harusnya itu. Harusnya Allah itu menjauhi kita, meninggalkan kita karena cintanya nggak berbalas oleh kita. Tapi apa yang terjadi? Meskipun cinta Allah nggak berbalas oleh kita, Allah tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Allah sama sekali tidak pernah mengurangi sedikit pun nikmat yang Allah kasih kepada kita. Maka semestinya malu bagi kita ketika segala nikmat yang Allah kasih, baik berupa kesehatan, harta benda, keluarga yang sakinah, anak yang soleh dan soleh, Allah kasih kemudahan-kemudahan kita dapatkan dalam kehidupan ini, tapi kita belum maksimal dalam membalas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara terbaik untuk bersyukur, membalas cinta yang telah Allah kasih, segala nikmat yang Allah kasih kepada kita adalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat secara individu, baik dalam urusan-urusan ibadah,
baik taat secara hablum minallah, taat secara hablum minafsi kepada diri kita, dan taat secara sosial, taat dalam hal hablum minan nas. Segala artinya segala aktivitas kehidupan kita harus disandarkan kepada Islam dan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT. Upaya itulah kemudian upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Membalas segala nikmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin belum bisa terbalas, tapi upaya itu yang bisa kita lakukan bahwa untuk membuktikan bahwa cinta Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan kepada kita. Sehingga kita termasuk seorang muslim yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kasih. Apalagi kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan Muharram dan diberikan kesempatan untuk berubah, bangkit dari segala keburukan-keburukan yang kita alami. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti mungkin kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kang Afur atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Tanya jawab sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Kepada para hadirin yang akan bertanya, kami persilahkan. Dari chat, Bu, dari chat pertanyaan, Bu. Oh iya, dari Agustin Ekayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengapa bulan Muharram sering dianggap mistik oleh sebagian masyarakat, padahal dalam hadis menyatakan bahwa bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Bagaimana menurut pendapat Ustadz dalam memaknai hadis tersebut? Mohon penjelasannya. Langsung jawab atau gimana Bu ya? Langsung, Pak. Langsung. Oh, Baik, iya. dari Kang Agustinus. Jadi, mengapa bulan Muharram sering dianggap mistik oleh sebagian masyarakat? Padahal dalam hadis masyarakat menyatakan bahwa bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, inilah kemudian tugas kita ya bagi kita bahwa eh, sebenarnya pertama Islam itu eh, apa namanya tidak anti terhadap budaya ya. Islam itu tidak anti terhadap budaya. Artinya Islam juga sangat melebur dengan yang namanya budaya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku di sana. Selama kebudayaan, budaya, sebuah peradaban atau budaya sebuah tempat itu budayanya masih sesuai dengan standar-standar syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka Islam tidak melarangnya. Tapi ketika aktivitas-aktivitas budaya-budaya yang kemudian itu bertentangan dengan yang berdasarkan syariat, maka yang kita pilih bukan budayanya, tapi yang kita pilih berpegang teguh itu kepada Islamnya. Itu yang itu apa namanya landasan yang harus kita pahami sejak awal. Artinya kalau kita berbicara Indonesia wabil khusus, Indonesia ini kaya raya dengan beraneka ragam macam budaya. Dan kita sangat menghormati, Islam sangat menghormati yang namanya budaya. Tapi juga kita memilah mana budaya yang kemudian masih sesuai dengan standarisasi Islam dan mana budaya yang kemudian sudah menyimpang dari standar Islam. Karena ingat, setiap aktivitas yang kita lakukan, segala sesuatu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi standar baik kita ketika melihat sebuah aktivitas yang kemudian terjadi di tengah masyarakat, maka kembalilah kepada standar apakah ini standar Islam atau bukan. Maka di sinilah pentingnya kemudian kita mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan itu. Nah, terkait dengan Muharram, memang di sebagian besar masyarakat kita ini senantiasa ketika masuk ke bulan Muharram itu senantiasa mistis, mistik. Karena memang
di tengah masyarakat kita itu masih terjadi yang namanya sinkretisme gitu ya. Sinkretisme kepercayaan, artinya penggabungan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai budaya sekitar yang kemudian digabungkan. Nah, maka muncullah yang disebut sebagai wujdan. Kalau dalam bahasa kita, wujdan itu apa ya? Wujdan itu kalau ini kalau bahasa Sunda pada paham nggak ya? Wujdan itu eh, memantas-mantas, memantaskan ya, memantas-mantas. Karena apa? Sepertinya eh, pantas nih kalau aktivitasnya ditambah ini. Sepertinya pantas nih kalau misalkan kegiatannya dilakukan seperti ini. Nah, itu disebut sebagai wijadan. Ketika terjadi sinkretisme penggabungan kepercayaan antara nilai agama dengan nilai kebudayaan setempat lokal. Sehingga kemudian ketika digabungkan inilah kemudian yang muncul wijadannya. Yang muncul adalah mamantasnya, pemantasnya, bukan nilai agamanya. Itu maksudnya. Nah, nilai agamanya hanya dibawa pada si seremonial saja. Misalkan bulan Muharram sering kemudian muncul istilah sedekah bumi, gitu kan? Nah, sedekah bumi bagus, tapi ketika aktivitasnya ditambah dengan wujudan yang sinkretisme dengan nilai budaya setempat, yang muncul hanya wujudannya, akhirnya kemudian terjadilah aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan Islami. Istilahnya mungkin sedekah bumi, tapi apa namanya mungkin sedekah bumi. Tapi ketika aktivitas yang misalkan menyembah hewan, kemudian disembah di kubur untuk sesembah dan merangka mensyukuri nilainya, ketika dilihat dalam kacamata atau cara pandang Islam justru ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, kita harus hati-hati. Maka bagi kita sekali lagi harus kembali kepada standarisasi Islam. Kita harus punya makois. Makois itu standar. Kalau kita punya kendaraan kita harus distandarkan. Kalau nggak punya standar berarti gubrak atau ya jatuh si apa kendaraan itu. Maka hidup kita juga harus punya standar dan standar terbaik dalam hidup kita adalah kembali kepada Islam. Dan standar itu nggak akan muncul ketika tidak datang dari pemahaman Islam. Oleh karenanya kenapa sebagai misal masyarakat hari ini masih melihat Muharram wabil khus ini sebagai bulan-bulan yang pun dianggap mistik karena pemahamannya belum kepada Islam sehingga standar yang dilakukan oleh masyarakat ini masih standar yang jauh dari Islam, artinya masih mengedepankan nilai-nilai budaya dibanding dengan nilai keislaman. Tapi catat baik-baik, Islam tidak melarang yang namanya nilai-nilai budaya selama tidak bertentangan dengan Islam. Misal contoh yang tidak bertentangan itu blangkon. Blangkon itu kan pakai apa namanya tutup kepala. Itu yang budaya Jawa. Bagaimana cara pandang di dalam pandang Islam? Tidak bertentangan dengan Islam, maka siapapun boleh memakai belangkon, itu kan segala macam. Dan mohon maaf misalkan, misal ya, karena harus jelas. Misalkan soal budaya di dalam Islam, misal apa di tengah masyarakat kita, misalnya budaya kebaya. Mohon maaf nih, budaya kebaya bagi seorang perempuan. Kita kan tahu bagaimana fakta kebaya tersebut itu. Maka kita lihat saja di apa namanya dikonvert saja kepada standar Islam. Apakah kebaya yang kebaya itu memperlihatkan aurat tubuh perempuan kepada yang bukan mahram diperlihatkan di depan umum dengan bentuk yang tidak syari itu sesuai dengan cara pandang Islam budaya atau tidak. Maka kalau dilihat dengan standar Islam, mohon maaf, maka itu tidak sesuai dengan standar Islam. Artinya setiap budaya boleh dan Islam tidak melarang untuk apa namanya eh, menjaga kebudayaan setempat selama tadi tidak melanggar dari ketentuan syariat. Kenapa? Karena standar hidup itu ya Islam. Apa yang kita lakukan harus bersandar kepada Islam dan apa yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu banyaklah, masih banyak di tengah kehidupan kita yang kemudian masyarakat masih mengandalkan wujudan, pak pantas kalau misalkan lagi hajatan, kayaknya nih agar kemudian hajatannya lancar dibuatlah sesajen kan itu seperti itu disimpanlah sajian itu di kolong ranjang kayak misalkan karena segala macam banyak lah aktivitas tersebut yang kemudian secara logika rasanya nggak masuk akal karena itu ada wujudannya ada sinkretisme kepercayaan antara nilai agama dengan nilai kebiasaan di masyarakat tapi yang muncul yang lebih unggul adalah eh, wujudannya tadi di tengah masyarakat. Nah, ini maka tugas kita semua untuk menyampaikan kepada masyarakat. Maka saya sebutkan tadi, jangan mencukupkan diri untuk soleh diri sendiri dan keluarga saja. Harus berbaur ke tengah masyarakat, menyampaikan bahwa segala aktivitas di tengah masyarakat itu harus dikembalikan kepada Islam. Nah, itu tugas kita, karena masih banyak yang disebutkan oleh Kang Agustinus tadi. Salah satunya. Wallahu a'lam.
Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Reni. Assalamualaikum, saya Reni dari AMN. Izin bertanya Ustadz, apakah ada trik khusus agar kita konsisten memperbaiki diri, salah satunya dari segi ibadah dan hubungan sosial? Terima kasih Ustadz. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi ada tips agar kita ini konsisten atau istiqomah ya. Istiqomah dalam hijrah memperbaiki diri baik dari urusan ibadah secara individu atau hubungan sosial di tengah masyarakat. Maka tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama eh, luruskan niat dulu. Nah, itu yang paling penting, luruskan niat dulu. Luruskan niat itu kita hijrah atau berubah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi dorongan pertama yang harus kita lakukan atau langkah pertama yang kita lakukan adalah datang dari niat. Innamal apa? Karena sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah. Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka kalau kita niat agar tetap konsisten dalam memperbaiki diri dan merubah diri kita untuk lebih baik dalam urusan ibadah secara individu dan hubungan di tengah masyarakat, maka luruskan niat kita ini untuk siapa? Niat kita berubah untuk apa? Maka ketika niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang kemudian kita akan hadapi dari aktivitas memperbaiki diri kita nggak akan peduli. Karena jangan lupa, ketika kita akan memulai diri kita untuk berubah, memperbaiki diri, pasti yang akan kita hadapi ini bukan jalan yang enak gitu. Orang yang tadinya kemudian, mohon maaf, kurang baik dalam urusan ibadah, mungkin jauh dari aktivitas ketaatan, kemudian sedikit demi sedikit ingin berubah, itu tantangannya akan besar, akan berat. Maka kalau untuk menguatkan segala macam rintangan, hambatan, cobaan yang akan dihadapi di depan dalam rangka hijrah tadi, itu datang dari niat. Kalau niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, berubahnya karena datang dari karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang dihadapi, cobaan-cobaan dalam rangka konsistensi, apakah dia benar-benar berubah atau enggak, dia akan tetap kokoh karena niat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Niat itu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Niat dulu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa perbanyak hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Jadi setelah niat diluruskan, niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah perbanyak hadir di setiap majelis ilmu. Karena ketika hadir di sebuah majelis ilmu, di tempat yang cocok untuk menguatkan diri kita dalam konsistensi dalam berubah. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, apa? Yaitu senantiasa memperhatikan circle, lingkungan pergaulan. Ini yang berkaitan dengan hubungan sosial. Karena circle atau lingkungan itu sangat menentukan konsistensi seseorang dalam berubah atau tidak. Karena circle itu akan menentukan apa namanya, aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau kita gabung atau berkumpul dengan circle lingkungan yang mensupport kepada aktivitas ibadah, mensupport kepada aktivitas hijrah, maka kita akan semakin kuat hijrah kita, akan semakin kuat dalam memperbaiki. Tapi kalau kita sudah niat karena Allah, kemudian apa namanya ingin berubah dan memperbaiki diri, tetapi kemudian circle-nya tidak berubah, circle-nya tidak diubah, lingkungan pergaulannya tidak dirubah, maka lambat laun akan terkikis. Itu niat itu akan terkikis, akan semakin futur, akan semakin melemahkan diri kita karena lingkungannya tidak mendukung diri kita untuk tetap ada pada posisi berubah. Dan yang terakhir adalah jangan lupa taqarrub kepada Allah SWT. Perbanyak ibadah, perbanyak menguatkan hubungan kita kepada Allah SWT. Karena yang membolak-balikan hati adalah hanya Allah SWT. Langkah-langkah yang disebutkan tadi langkah-langkah ikhtiar kita. Tapi kemudian untuk menguatkan agar Allah tetap istiqomahkan dalam diri kita, agar tetap dalam kebaikan, maka taqarrub, tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Mohon doa kepada Allah SWT agar senantiasa menguatkan dan mengokohkan, mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan. Jadi pertama, luruskan niat. Yang kedua ada perbanyak hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, perhatikan circle lingkungan pergaulan di sekitar. Dan yang keempat, jangan lupa perkuat yang namanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kurang lebih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya?
Kalau sudah, terima kasih untuk Bapak Agustinus dan Ibu Reni untuk pertanyaannya. Sebelum menutup acara ini, mohon izin Ustadz untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Baik, sebelum diiringi dengan doa, eh, salah satu kemuliaan bulan Muharram itu salah satunya karena tadi Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa keutamaan saum setelah saum Ramadan adalah perbanyak saum di bulan-bulan hurum. Nah, salah satunya adalah bulan Muharram ini salah satu bulan hurum yang saya sebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita di Muharram ini, maka perintah Rasul adalah memperbanyak saum. Dan salah satu saum yang paling istimewa di bulan Muharram ini adalah saum di tanggal 10 Muharram ini untuk mengingatkan pada kita yaitu Asyura, saum Asyura yaitu tanggal 10 Muharram atau kalau bulan ini masuk ke tanggal eh, tanggal 6 Juli kalau nggak salah ya tanggal 6 Juli. 6 Juli itu 10 Muharram, kemudian ditambah jangan lupa satu hari sebelumnya itu 9 Muharram atau saum Tasu'a. Nah, jadi ada 9 10 Muharram. Jadi 9 10 Muharram itu jadi 5 Juli, 6 Juli. Itu saum sunnah yang dianjurkan. Kenapa ada saum Tasu'a? Karena saum yang akan membedakan dengan kebiasaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada waktu itu terbiasa saum di 10 Muharram saja. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan syariat kepada kita, tambahlah satu hari sebelum 10 Muharram yang disebut sebagai saum Taswa untuk membedakan kebiasaan yang dilakukan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan keutamaan saum di 10 Muharram ini itu sangat luar biasa. Akan meriset dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Maka niatkan dari sekarang, nanti di tanggal 9 10 Muharram atau 5 dan 6 Juli itu kita berniat untuk saum sunnah Tasu'a dan saum sunnah Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan kebaikan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdus syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukasi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا رزاق يا جليل يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عن الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة. الفاتحة. ماشي. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan, ada salah khilaf dan perkataan. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan pintu maaf untuk kita semua. Mudah-mudahan juga atas wasilah pertemuan pada pagi ini, Allah limpahkan keberkahan, kebaikan untuk kita semua, dicatat sebagai amal soleh yang terbaik, dan juga membawa manfaat dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara, kami petugas pengajian pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Atur Wabillahi nuhun Kang taufiq Abur. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kak Agus. Atur nuhun Pak Ustadz, atur nuhun. Sami-sami, sami-sami, Angga. Pak Yun. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur Amang di nuhun, mana? nah, Amang di mana? di Lemur. Wah, jauh atuh di lembur mah. Ngantosan Kang Agustinus ka Batulawang tacan aya itu tepangan Maka dia mau ke mana? Oh di di Batulawang. nya ke di Batu Lawang. Alhamdulillah tuh. Kita pangan ke siang. Siap atuh. Nuhun nuhun. Nuhun Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nuhun kasadayana tuh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.